Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Nurfitriani dengan NIM 2311828 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir, yaitu aplikasi, dan aplikasi yang saya buat itu berjudul aplikasi permainan Tic-Tac-Toe. Nah, proyek ini itu berasal dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji, STMCS. Nah, apa itu tic-tac-toe? Tic-tac-toe adalah permainan strategi sederhana yang dimainkan oleh dua pemain pada papan berbentuk kotak 3x3, di mana satu pemain menggunakan simbol X dan yang lainnya menggunakan simbol O. Tujuan permainan ini adalah untuk menjadi pemain yang pertama berhasil menempatkan tiga simbol mereka secara berurutan, baik secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Permainan ini dimulai dengan papan kosong dan pemain bergiliran menempatkan simbol mereka di salah satu dari 9 kotak yang tersedia. Nah, deskripsi dari program yang saya buat yaitu implementasi permainan tic-tac-toe yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis berbasis Swing. Nah, ruang lingkup dari aplikasi itu sendiri, yang pertama, tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pemrograman OOT dengan menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini membantu pengembang memahami prinsip dasar OOT seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Aplikasi ini menggunakan Java Swing atau Java FX dan Java AWT. Aplikasi ini juga memberikan pengalaman dalam membuat antarmuka pengguna grafis yang interaktif. Yang kedua, ada komponen utama aplikasi. Yang pertama, ada interface. Interface ini mendefinisikan perilaku yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas lain. Kemudian, ada kelas logika permainan. Nah, ini tuh untuk menyimpan status permainan, menangani logika permainan, dan menentukan apakah ada pemenang. Kemudian ada kelas utama atau main. Ini berfungsi sebagai titik masuk aplikasi. Main akan menginisialisasi objek dari kelas logika permainan dan interface pengguna. Kemudian, fungsi utama dari program ini yang pertama itu memulai permainan, mengambil giliran, memeriksa pemenang, dan menampilkan hasil. Adapun manfaat dari aplikasi Tic-Tac-Toe. Yang satu, penguasaan konsep dasar Java. Kedua, penerapan OOP. Dan ketiga, pengembangan keterampilan problem solving. Dan yang terakhir, pengalaman GUI. Kemudian di sini ada kelas Java yang bernama game. Nah, di sini itu ada interface game yang berguna untuk menampung dan menyiapkan metode-metode untuk game yang dibuat. Jadi misalkan ingin membuat game lain, ini sudah ada template metodenya begitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada kelas Tic-Tac-Toe Java yang dimana ini mengambil implemen dari interface game yang dimana mendeklarasikan variabel private dengan nama board bertipe data char yang dimana berisi 3x3 menyesuaikan dengan game dari Tic-Tac-Toe. Dan juga variabel private yang bernama current player yang memiliki tipe data char begitu. Nah, dan tipe data char ini pada private current player ini itu berisikan pemain pertama dan pemain pertama itu akan memegang sebagai X begitu. Nah, kemudian ada public TikTok.
itu yang dimana objek dari game yang kita buat. Nah, lalu ada inisialisasi dari board dengan cara perulangan yang dimana di dalamnya itu ada perulangan untuk membuat boardnya setiap indeks berisi strip. Di sini terdapat stripnya. Nah, lalu kemudian ada fungsi make move dengan parameter row dan atau baris dan call atau kolom yang berisikan di mana jika player menyentuh garis dan kolom board yang berisi strip, yang masih berisi strip begitu, maka indeks dari baris dan kolom boardnya berisikan player saat ini. Nah, lalu return true, kemudian jika salah akan return false. Begitu. Baik, kemudian ada fungsi bertipe data boolean yang bernama check-in. Nah, kan untuk mengecek adakah pemain yang sudah menang begitu. Nah, ini dengan cara apa kita mengeceknya? Dengan yang pertama itu ada perulangan yang mengecek baris secara horizontal apakah pemain saat ini memenuhi syarat untuk menang. Jika iya, maka akan di return true. Kemudian ada perulangan yang kedua untuk mengecek baris secara vertikal. Nah, lalu di sini ada kondisian untuk mengecek secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, dan juga dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jika semua syarat tidak ada yang terpenuhi, maka return false sebagai pemberi arti bahwa belum ada yang baik. Lanjut. Kemudian ada fungsi is full yang dimana berguna untuk mengecek apakah semua board itu terisi, yang menandakan game seri dengan cara perulangan dalam perulangan untuk mengecek jika kolom dan baris board masih ada strip, maka return false untuk melanjutkan permainan. Jika ada return true, maka untuk menghentikan permainan. Nah, kemudian ada fungsi change player untuk mengubah player dengan cara pengondisian yang dimana jika current player sekarang itu X, maka akan diubah menjadi O. Begitupun sebaliknya jika O, maka akan diubah menjadi X. Begitu seterusnya hingga permainan itu berakhir. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi di sini ada main Java. Nah, pada main ini saya mengambil library AWT dan juga Java Swing untuk membuat tampilan dari game tic-tac-toe-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kelas main yang extend dari JFrame. Nah, ini digunakan untuk membuat sketsa kotak pada tampilan game tic-tac-toe-nya gitu. Nah, di sini ada deklarasi objek dari tic-tac-toe-nya dengan nama game, lalu dideklarasikan juga jabatan dengan bertipe array dua dimensi untuk button saat menangkan baris dan kolom dari gamenya. Nah, pada fungsi main itu saya membuat title terlebih dahulu dengan nama tic-tac-toe. Lalu men-setting ukurannya itu menjadi 400 dikali 400 agar berbentuk kotak. Nah, di sini juga ada grid untuk row dan kolom 3 kali 3 sesuai yang ada di gamenya. Kemudian lanjut, di sini ada function inisialisasi buttons yang bertujuan untuk menginisialisasi button yang akan kita tekan dengan menggunakan perulangan di dalam perulangan 3 kali 3. Nah, jabatan ini mendeklarasikan menjadi strip dengan font Arial begitu. Nah, di sini juga ada deklarasi final dengan row sama dengan I dan call sama dengan J. Nah, di sini juga kita akan menggunakan action listener untuk mengecek baris dan kolom yang player tekan. Lalu, masuk ke function action perform, yang dimana ada pengkondisian. Jika pemain saat ini menekan button,
maka kita akan menggunakan pengkondisian untuk mengecek apakah pemain sudah menang. Jika sudah, maka akan muncul pesan pemain menang dan game akan di-reset kembali. Namun, jika tidak, maka akan dicek apa game itu seri. Jika iya, maka akan diberikan pesan permainan seri dan game di-reset kembali. Namun, jika tidak, pemain yang saat ini akan diubah. Lalu, jika pemain menekan daerah yang sudah terisi, maka akan ada pesan gerakan tidak valid dan harus dicoba lagi. Gitu. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi reset game yang dimana game diarahkan ke objek tic-tac-toe yang baru. Lalu ada perulangan di dalamnya ini digunakan untuk mengembalikan kolom dan baris board menjadi strip kembali gitu. Nah, pada konsep PBO ini terdapat interface yang bernamakan game ini, nama game ini tadi. Kemudian juga ada enkapsulasi yang dimana ditunjukkan dengan adanya beberapa variabel yang di private. Lalu ada inheritance uh, yang merupakan turunan yang dimana dalam aplikasi ini ada turunan dari game yaitu tic-tac-toe gitu. Nah, kemudian ini merupakan deklarasi demo dari gamenya. Nah, misal kita mulai dari X, kemudian akan bergiliran menjadi O, gitu. X lagi, tak X, kemudian nah jika maka akan menampilkan seperti message ini di mana pemain X itu menang. Nah, kemudian akan di-reset kembali. Bagaimana jika permainan itu seri begitu? Ini akan muncul bahwa permainan itu seri begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.